Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menginformasikan tentang personil haji yang terdiri dari Selpeka Putri, Sari Ramadhani, Revan Putra Ilham, Fauzia Ratna Dewati, Gerbita Belati Susanto, Fahmi Irawan, Fitri Aina Rahmadani, Sariyati Purwaningrum, dan Hoirunisa. Definisi kebersihan diri atau personil haji. Pengertian dari personil haji atau kebersihan diri yaitu upaya seseorang dalam memelihara kebersihan dan juga kesehatan dirinya untuk memperoleh kesehatan fisik. Tujuan dari personil haji itu memelihara kebersihan diri, menciptakan keindahan, serta meningkatkan derajat individu sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit pada diri sendiri maupun orang lain. Kata haji berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu untuk membentuk dan menjaga kesehatan. Touch G.A. and Touch tahun 1986. Dalam sejarah Yunani, haji berasal dari nama seorang dewi yaitu Hygeia atau Dewi Penjaga Penyakit. Menurut Brownell, hygiene adalah bagaimana caranya orang untuk memelihara dan melindungi kesehatan. Menurut Gush, hygiene adalah suatu ilmu kesehatan yang mencakup seluruh faktor yang membantu atau mendorong adanya kehidupan yang sehat baik perorangan maupun melalui masyarakat. Menurut Prescott, hygiene menyangkut dua aspek yaitu A yang menyangkut individu atau personil haji dan B yang menyangkut lingkungan atau environment. Ruang lingkup haji antara lain suatu personil haji atau kebersihan perorangan adalah suatu usaha untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Dua, haji makanan dan minuman adalah suatu usaha untuk menjaga dan memelihara kebersihan makanan dan minuman. Kegiatan sanitasi dalam usaha atau water supply. 2. Pengolahan sampah atau 3. Pengolahan makanan dan minuman atau food sanitation. 4. Pengawasan atau pengendalian limbah dan penentang atau control. Manfaat hygiene. Seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian hygiene di atas, berikut ini adalah beberapa manfaat hygiene secara umum yaitu 1. Memastikan tempat beraktivitas bersih. 2. Melindungi setiap individu dari faktor lingkungan yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental. 3. Tindakan pencegahan terhadap penyakit yang menular. 4. Tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja. Contoh tindakan kesehatan akan menyangkut. Jadi dalam hal ini hygiene mampu mempunyai peran yang sangat penting. Contoh hygiene antara lain 1. Mencuci tangan hingga bersih setiap kali akan makan. 2. Mandi dan menggosok gigi secara beraturan untuk menjaga kebersihan tubuh dan menjaga kebersihan bahan makanan dan semua peralatan memasak dan wadah makanan. Macam-macam personal hygiene. Personal hygiene merupakan salah satu dari tindakan perawatan dasar yang rutin dilakukan oleh perawat setiap hari di rumah sakit. RI 1997. Tindakan tersebut meliputi 1. Perawatan kepala dan rambut serta seluruh tubuh. 2. Perawatan mata. 3. Perawatan hidung. 4. Perawatan telinga. 5. Mulut. 6. Perawatan Faktor yang memengaruhi hygiene personal. 1. Budaya adalah sejumlah mitos yang berkembang di masyarakat menjelaskan bahwa saat individu sakit ia tidak boleh dimandikan karena dapat memperparah penyakitnya. 2. Status ekonomi bertujuan untuk melakukan hygiene personal yang baik dibutuhkan sarana dan prasarana
yang memadai seperti kamar mandi. 3. Agama juga berpengaruh pada keyakinan individu dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. 4. Tingkat pengetahuan dan perkembangan individu. Kedewasaan seseorang akan memberi pengaruh terutama kepada kualitas diri orang tersebut. Salah satunya adalah pengetahuan yang lebih baik. Status kesehatan merupakan kondisi sakit atau cedera akan menghambat kemampuan pada tingkat kesehatan individu. 6. Cacat jasmani atau mental bawaan adalah gangguan cacat dan gangguan mental dapat menghambat kemampuan individu untuk melakukan perawatan diri secara mandiri. 7. Kebiasaan ini ada kaitannya dengan kebiasaan individu dalam menggunakan produk-produk tertentu dalam melakukan perawatan diri. Misalnya, menggunakan shower, sabun padat, sabun cair, sampo, dan lain-lain. Jari tangan dapat dipotong dengan penyihir atau memotongnya dalam bentuk bola tetap diikuti penyihir. Sedangkan jangan memotong terlalu pendek karena bisa melukai sabun kulit dan tidak jarang akan membuat kuku terasa perih atau pekat. Jangan membersihkan kotoran di wajah dan tidak jarang akan membuat kuku terasa perih atau pekat pada kuku. Potong seminggu sekali atau sesuai kebutuhan. Untuk jari kaki sebaiknya dipotong setelah beras, setelah mandi atau direndam dengan air hangat terlebih dahulu. Jangan menggigit kuku karena akan merusak bagian kuku. Cara merawat rambut antara lain: 1. Cuci rambut 1-2 kali seminggu atau sesuai kebutuhan, atau tidak memakai shampoo setiap hari karena akan mengurangi benang rambut yang akan membuat rambut akan terlihat kusut dan tidak membersihkan rambut dengan memakai shampoo dan cocok pangkas rambut agar terlihat rapi. 3. Gunakan sisir yang bergerigi besar untuk merapikan rambut keriting. 4. Jangan gunakan sisir yang bergerigi tajam karena bisa melukai kulit kepala. 5. Pijat-pijat kulit kepala pada saat mencuci rambut untuk merangsang pertumbuhan rambut. Pada jenis rambut, ikal dan keriting, sisir rambut mulai dari bagian ujung hingga pangkal dengan pelan dan hati-hati. Cara perawatan kulit adalah sebagai berikut. A. Biasakan mandi minimal 2 kali sehari atau setelah beraktivitas. B. Gunakan sabun yang tidak bersifat iritatif. C. Bersihkan dengan sabun seluruh tubuh, terutama lipatan area kulit seperti sela jari, ketiak, belakang telinga, dan lain-lain. D. Jangan gunakan sabun mandi untuk wajah. E. Segera keringkan tubuh dengan handuk yang lembut dari wajah, tangan, badan, hingga kaki. Beberapa tujuan perawatan gigi dan mulut adalah untuk A. Mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui mulut, misal tifus, hepatitis. B. Mencegah penyakit mulut dan gigi. C. Meningkatkan daya tahan tubuh. Cara merawat gigi dan mulut antara lain: A. Tidak makan yang terlalu manis dan asam. B. Tidak menggunakan gigi dan mulut untuk menggigit dan mencongkel benda keras, misal membuka tutup botol. C. Menghindari kecelakaan seperti jatuh yang dapat menyebabkan gigi patah. D. Menyikat gigi sesudah makan dan khususnya sebelum tidur. E. Memeriksakan gigi secara teratur setiap 6 bulan sekali. Mata. Tujuan menjaga kebersihan mata adalah untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah infeksi. Cara merawat mata antara lain: yang pertama, memusatkan kotoran mata dari sudut mata bagian dalam ke sudut bagian luar. Infeksi mulut. C. Seperti kemasukan debu dan kotoran. D. Bila menggunakan kacamata, hendaklah dipakai. E. Bila mata sakit, hendaklah ke dokter.
hidung. Cara merawat hidung antara lain. A. Jaga lubang hidung dari kemasukan air atau benda kecil. B. Jangan biarkan benda kecil masuk ke dalam hidung sebab nantinya dapat terisap dan menyumbat jalan napas serta menyebabkan luka pada membran mukosa. C. Sewaktu mengeluarkan debu dari lubang hidung, hembuskan secara perlahan dengan membiarkan kedua lubang hidung tetap terbuka. D. Jangan mengeluarkan kotoran dari hidung dengan menggunakan jari karena dapat mengiritasi mukosa hidung. Cara merawat telinga adalah dengan berikut. A. Bila ada kotoran yang menimpa telinga, keluarkan secara pelan-pelan menggunakan penyikat telinga. Jangan biasakan membersihkan kotoran telinga dengan mandi air yang bulan semakin masuk ke dalam. C. Bila menggunakan air yang disemprotkan, lakukan dengan hati-hati agar menimbulkan kerusakan dan telinga air yang dikeluarkan arahkan ke saluran telinga dan bukan langsung ke gendang telinga. Jangan langsung menggunakan peniti atau gigi telinga karena dapat menusuk gendang telinga. Tujuan perawatan perineum adalah untuk mencegah dan memantau infeksi, mencegah kerusakan pada kulit, meningkatkan kenyamanan, serta mempertahankan kebersihan pada wanita. Perawatan perineum dilakukan dengan membersihkan area genital dan internel pada saat mandi. Sedangkan pada pria, perawatan yang sama juga dilakukan 2 kali sehari saat mandi, terutama pada pria. Menurut saya, personal hygiene adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Kurang perawatan diri adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk melakukan perawatan kebersihan untuk dirinya. Sekian dari kami, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah.